Usai demo besar-besaran warga, DPRD Pati akan membentuk pansus hak angket untuk membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Juga akan bergabung pakar otonomi daerah Joherman Syah Johan. Dan juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom dengan Korlap Aliansi Santri, Tommy AS. Selamat malam, Bahtra. Juga Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, saya ke Bang Bahtra dulu. Kalau sikapnya Gerindra di tengah masyarakat Pati yang berunjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur, apa sikap partai? Kami ingin menyampaikan bahwa setiap individu ataupun kelompok, baik itu secara perorangan maupun secara organisasi, itu dibenarkan dalam hal menyampaikan pendapat. Karena kan di undang-undang kita sendiri nomor 9 tahun 98 itu diatur bahwa orang bebas berkumpul, berserikat, dan bebas menyatakan pendapat, dan itu bagian dari bagian dari demokrasi, bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Nah, bagi kami itu adalah sesuatu yang setiap orang, setiap individu tidak boleh dibatasi untuk menyampaikan pendapat. Jadi itu sah-sah saja kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, apakah itu sifatnya dia berkirim surat atau berdemonstrasi, dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi ya, itu hak warga Pati? Setiap masyarakat punya hak, itu bukan hanya warga Pati, seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, tapi dalam kasus ini itu haknya warga Pati, jadi ya silakan sesuai dengan undang-undang. Silakan menyampaikan pendapat, tapi tentu dalam undang-undang nomor 9 itu kan diatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Jangan sampai kemudian melanggar juga rambu-rambu yang sudah diatur. Tapi kalau misalnya selama itu berjalan tertib, damai, dan saya pikir itu menurut hemat kami itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Nah, kita dengarkan dulu ya apa suara dari warga yang ikut di sana, ikut demonstrasi. Mas Tommy, sebenarnya tadi itu apa tuntutan warga yang ikut unjuk rasa? Kenapa tuntutannya meminta Bupati Pati untuk mundur? Bang Tommy, izin, kayaknya kita harus perbaiki dulu ya komunikasinya karena suaranya terdengar mendem di sini, nggak terlalu terdengar. Nanti kita akan perbaiki dulu komunikasinya ya, sambil saya ngobrol juga dulu dengan Bang Bahtra. Bang Bahtra, gini, kan sekarang tuh sudah ke levelnya diusulkan hak angket lewat rapat paripurna tadi di DPRD Pati. Ini langkah yang tepat atau enggak dengan hak angket? Gerindra gimana? Saya ingin menyampaikan bahwa memang terkait soal pemberhentian kepala daerah itu kan diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana pasal 78-nya itu poin pertama adalah bahwa seseorang kepala daerah ya bisa dilakukan pergantian kalau yang pertama itu adalah dia meninggal atau berhalangan tetap. Terus kemudian yang kedua adalah dia mengundurkan diri. Ya. Nah, itu bagian dari berhalangan tetap. Terus yang ketiga adalah diberhentikan. Nah, diberhentikan ini di pasal 78-nya ayat 2-nya itu diatur mekanismenya. Ya. Bahwa bisa diberhentikan kalau misalnya pertama itu masa jabatannya sudah berakhir. Terus yang kedua dia berhalangan selama 6 bulan berturut-turut. Terus kemudian nanti ada tata cara lagi di pasal 79, 80 sampai seterusnya itu diatur tata cara pemberhentian, bahwa bisa tadi melalui mekanisme. Kalau misalnya sejauh ini bahwa DPRD di Pati sudah membentuk pansus untuk kemudian melakukan hak angket nanti. Nah, menurut hemat kami itu adalah langkah yang pas untuk dilakukan. Terus kemudian kita mencari titik terangnya nih, karena nanti kan pada saat pembentukan pansus itu pasti Pak Bupati akan diminta keterangan. Nah, di forum itu nanti Pak Bupatinya akan menyampaikan secara gamblang kemudian ada nggak sesuatu yang dilanggar dari proses yang sedang terjadi. Masih ada kemungkinan lolos dari hak angket itu, artinya masih bisa diterima atau tidak diterima jawaban nanti dari akan terang benderang setelah misalnya pembentukan hak angket itu. Dan kami dari Partai Gerindra, walaupun Pak Sudewo adalah kader kami juga mendorong anggota DPRD Gerindra di sana untuk ikut dalam hak angket itu agar apa?
proses yang terjadi yang hari ini yang kita lihat sedang ramai ini bisa terang benderang, karena kan nanti di sana akan dijelaskan secara detail, secara rinci bahwa ada nggak sesuatu yang dilanggar oleh Pak Bupati. Nah, tetapi tidak boleh juga dibuat-buat. Misalnya tidak ada sesuatu yang dilanggar terus kemudian dicari-carikan alasannya sehingga kemudian ini menjadi semacam cara terus untuk menggulingkan secara paksa begitu. Secara paksa itu kan tidak boleh juga karena kan diatur sama undang-undang kita. Tetapi bagi kami Partai Gerindra kalau memang ada yang dilanggar ya silahkan diproses ke jenjang selanjutnya. Tetapi kalau tidak ada yang dilanggar tentu juga kan harus menjadi pertimbangan terus kemudian jangan dicari-carikan alasan. Nah kalau ini alasannya apa dari warga Pak Tommy? Karena kan soal kebijakannya sudah dicabut sebenarnya oleh Bupati. Tapi ada kemarahan warga pada saat awal kebijakan PBB 250% naiknya ini digulirkan. Mas Tommy. Iya, terima kasih. Kebijakan dari Pak Bupati itu yang kontroversial kan bukan hanya persoalan pajak. Sekali lagi bukan hanya persoalan kenaikan pajak yang mencapai. Tapi banyak sekali kebijakan beliau yang sangat tidak positif dan pro rakyat. Tengah kesulitan ekonomi rakyat, tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan sebagainya, beliau itu terlalu mengada-ngada proyek-proyek sehingga mengesankan yang penting ada proyek. Kita tahu sendiri lah gimana proyek. Kadang-kadang tidak karena terputus lagi, kita perbaiki lagi komunikasi. Tapi tadi kita sudah menangkap soal kebijakannya dianggap banyak yang tidak produktif dan dianggap mengada-ngada. Nah, yang jadi keberatan warga ini semestinya dijelaskan di hak angket nanti menurut Bang Bahtra. Artinya Bupati Pati Sudewo harusnya punya jawaban dong soal itu. Ya harusnya beliau harus menjelaskan pada saat nanti mungkin hak angketnya sudah berjalan, beliau diminta keterangan, harus menjelaskan. Terus kemudian apa yang menjadi problem besarnya dan menurut hemat kami memang begini ya, ini kan saya langsung sendiri sudah berkomunikasi sama yang bersangkutan. Ya. Kami memang di Partai Gerindra, Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa jangan membuat kebijakan yang membuat masyarakat makin susah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat kegaduhan di publik. Nah itu terus kami ingatkan kepada kader-kader Gerindra terutama yang hari ini sedang menjabat sebagai kepala daerah, tentu harus juga ikut berempati terhadap kondisi masyarakat kita dalam situasi yang seperti hari ini. Nah maka dari itu yang bersangkutan sudah menyampaikan ke kami dan kami melihat bahwa sudah ada niat baik, kemudian yang bersangkutan menyampaikan permintaan maafnya di publik. Karena kan sebenarnya begini ya, terkait soal kenaikan pajak di Pati 250%, bahkan sebenarnya ada daerah lain yang lebih besar daripada Pati ini. Misalnya saya mau sampaikan di Jombang, ada lagi di Cirebon, ada lagi di di Semarang. Tetapi bahkan lompatan penaikannya bukannya 250, ada yang 400, ada lebih dari 400. Tetapi memang kami melihat bahwa yang bersangkutan Pak Bupati Pati ada miskomunikasi lah dengan warganya. Maka dari itu kami dari Partai Gerindra sudah menegur karena pada saat masyarakat berdemonstrasi mestinya kan harus diterima dengan baik karena kan itu kan adalah warga beliau menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, tetapi ada miskomunikasi dan ada pernyataan beliau yang terkesan menantang masyarakat dan itulah kami dari Partai Gerindra langsung menegur, terus kemudian yang bersangkutan sudah meminta maaf di publik. Tapi kalau misalnya kita lihat permohonan maafnya apakah jadi sia-sia? Kalau kita lihat tadi ada banyak sekali penolakan dari warga Pati, bahkan saat meminta maaf tidak diterima juga oleh warga. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi.